Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuatkan tutorial bagaimana cara merevisi objek, ya. Terutama objeknya itu pada project saya adalah jam tangan dengan machine learning atau computer vision, yang mana kita memanfaatkan cloud platform di sini, contohnya seperti RoboFlow dan juga Google Colab. Nah, pastikan teman-teman udah punya akun RoboFlow sama akun Google karena untuk mengakses mereka itu dengan ya harus punya akun. Nah, selanjutnya ini teman-teman ya buka Chrome atau browser teman-teman masing-masing. Nah, itu ketik aja di sini nih RoboFlow, nanti juga ternyata keluar ada RoboFlow. Nah, setelah itu kalian bisa sign up atau create account dulu kalau belum punya. Nah, habis itu kalian buka RoboFlow-nya nih. Ini di dashboard-nya nih kalian ke project. Nah, ini udah di project. Tadinya tuh di home udah kayak gini. Dan ini ya kita ke project. Nah, ini sebelumnya udah ada aku udah pernah buat, itu sempat buat project untuk merevisi game ini karena ada trial and error-nya dulu untuk sebelumnya sebelum membuat video ini. Nah, di sini kita bisa ke new project. Nah, new project-nya karena kan mau mendeteksi jam tangan ya, kita pilih aja watch detection, terus ininya watch, nah ininya udah, terusnya tradisional, dan project type-nya adalah object detection. Oke, kita create. Nah, ada duplikat katanya, udah nggak apa-apa. Eh, karena aku udah pernah buat, sebelumnya gitu udah pernah buat. Nah, nah di sini tuh kita tuh butuh data gambar. Nah, tapi ya di sini aku ingin memakai data yang udah ada aja nih di RoboFlow. Aku mau pakai aja yang ada. Coba kita cari aja nih ya. Watch. Nah, ya tunggu masih loading. Nah, Nah, kamu pakai data lainnya aja nih, sama seperti sebelumnya. Nah, di sini ada sekitar 250-an gambar. Nah, kita pencet ini yang use this dataset. Oke, misalnya kita tunggu dulu. Ini kita bisa fork datasetnya. Jadi kita ambil ke project kita. Nah, ini oke kita fork dataset. Nah, ini hitungin aja masih proses lagi. Kita menunggu lagi. Nah, ini udah. Dia otomatis bakal redirect sendiri ke project kita. Oke, nah ini sudah terbuka di bagian setelah kita tadi nge-vote datasetnya. Nah, ini tuh masuk ke bagian sini ya. Nah, ini ada nih training set 125 gambar, validation set 54 image, testing set 20 image. Nah, ini juga ada bagiannya itu pre-processing. Nah, di pre-processing ini itu adalah jadi kita bisa ya ini kita bisa ngasih gambarnya itu kontrasnya kita adjust gitu, kita auto, terus kita bisa reset jadi kita samain misalnya semua gambarnya kita samain jadi 540 pixel. Terus ini kita juga bisa nambahin grayscale ke gambar ini. Oke, ini preferensi teman-teman bebas gitu ya mau diapain gambarnya. Nah, juga kayak ini kita langsung pakai. Nah, augmentation. Nah, di augmentation tuh sebenarnya untuk memperbanyak gambarnya ya. Nih. Coba lagi loading kita tunggu dulu. Nah, misalnya di sini ada flip nih. Nah, jadi gambar-gambar yang ada di training tuh di training sama di validation, sama training validationnya tuh bakalan di flip. Jadi gambar itu tambah banyak nanti ada nambah gambar yang hasil flipnya gitu. Jadi si modelnya tuh bisa bagus dalam mengenali gambarnya. Akan semakin bagus gitu karena semakin banyak data itu tuh si AI-nya makin senang dia jadi modelnya makin bagus gitu. Nah, ini kita bisa tambahin horizontal atau vertikal. Nah, itu jadi bisa jadi kayak gini ya, yang awalnya kayak gini, terus jadi yang di bawahnya jadi dia jadi horizontal. Yang awalnya sebelum di pre-process, setelah di horizontal dia jadi akan menambah gambar baru jadi semakin banyak. Oh, kita tambahin aja di horizontalnya. Nah, udah tambahin segitu aja. Nah, ini kita continue. Nah, gitu. Nah, ini udah mau kita apain ya. Dan oke, habis itu kita nah ini maksimum version size. Oke, masih ada. Nah, ini udah mau kita apain, langsung aja kita create. Nah, oke, nah drawing. Nah, ini totalnya ada 302 image. Jadi ada tambah jadi 306. Kita langsung aja ini kita download datasetnya ke komputer kita. Nah, ini nggak saya ini di uncheck aja. Nah, kita continue. Nah, nah, selanjutnya setelah kalian dari RoboFlow, kalian bisa masuk ke Google Colab. Setelah itu di Google Colab-nya kalian rubah nih di RAM and disk-nya. Kalian change runtime time-nya ke time 4 GPU ya agar lebih cepat untuk prosesnya. Nah, setelah itu kalian bisa upload file yang udah kalian download tadi ya, yang bentuknya itu zip. Nah, itu uh, ada di compress. Nah, nah ini yang udah terdownload Watch V8i. Hmm.
Nah, ini sebenarnya bebas, kalian bisa upload ke G Drive atau upload langsung. Cuma kalau memang upload langsung setelah kalian end session dari Google Colab-nya itu filenya bakal terhapus. Nah, ini kita tungguin aja ya lagi upload. Nah, ini sudah terupload, ada di Watch. Nah, ini kita kalian gali dulu. Kita install Analytics-nya. Nah, ini adalah library untuk yang menjalankan proses trainingnya nanti. Buat Analytics library-nya. Nah, setelah itu kalian unzip filenya. Nah, watch, oke, sebentar. Ada yang salah. Nah, ini ternyata ada angka 2-nya di sini. Nah, kita langsung unzip aja. Nah, sudah. Nah, setelah itu ada nih watch detection. Nah, ini tuh jadi watch detection ini tuh foldernya. Sedangkan konten itu tuh merujuk ke root path-nya di sini. Nah, di watch detection ada bagian data titik YAML. Nah, ini adalah kuncinya nih. Si data.yaml ini yang berformat YAML. Nah, setelah itu kita bisa mulai nih pelatihannya. Nah, sebenarnya, nah, Epox itu apa sih? Nah, Epox ini adalah berapa kali sih modelnya itu tuh belajar. Nah, sebenarnya itu 5 kali belajar itu udah dikit ya. Dan modelnya itu bisa underfit. Underfit itu tuh ketika si modelnya ini tuh belum memahami pola data gitu. Dia belum memahami gambar jam, tapi ya gitulah, belum memahami intinya. Dan bisa juga kalau emang evox kebanyakan itu juga bisa overfitting. Jadi yang pas tuh di tengah-tengah gitu. Yang pas tuh good fit, yaitu tuh pas ya di tengah. Jadi modelnya normal-normal aja, tidak overfit atau underfit. Nah, sebenarnya juga ada bisa diukur hasil dari trainingnya, cuma di sini kita fokus ke cara membuat modelnya aja ya. Jadi ya sudah kita buat modelnya aja. Nah, ini kita training agak bersabar memang. Ya, kita tunggu ya. Nah, nah ini sudah selesai, memakan waktu sekitar 47 detik. Nah, ini hasil trainingnya di Run, Detect, Train, Weights. Nah, ini yang base PT. Nah, kalian bisa download aja ke komputer kalian, ke laptop kalian. Oke, kita tunggu lagi proses mendownload. Selanjutnya teman-teman bisa buka terminal, bisa buka CMD. Nah, selanjutnya jalanin script ini. From Ultralytics import YOLO. Nah, habis itu setelah ini langsung enter aja. Nah, dia akan ngebuka kamera. Nanti kameranya akan terbuka. Sabarin loading. Nah, 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 ini kita coba ya. Misalnya jam ini. Nah, kenapa jam ini tuh nggak deteksi kalau ini tuh jam tangan? Karena di data tadi itu nggak ada nih yang bentuk jam modelan kayak gini. Jadi si modelnya itu yaitu ada kadang kedetek tapi nggak sering gitu. Jadi modelnya tuh agak ragu-ragu nebak ini jam atau bukan. Nah, karena di dalam datanya itu yang banyak itu jam yang besi. Jadi yang jam kayak gitu nggak ada kayak ya nggak ada data seperti ini. Jadi modelnya susah mengenalinya. Sedangkan kita misalnya coba nih yang jam modelan seperti ini, yang seperti di HP ini, nah dia itu mendeteksi dengan sangat really really good. Nah, itu bisa terdeteksi. Ini kurang jelas gambarnya. Nah, itu terdeteksi. Sekian tutorial dari saya. Terima kasih untuk semuanya yang sudah menonton. Uh, Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.